salam penilai. Berjumpa bersama saya Grace dalam podcast Mengenal Lebih Dekat Calon Dewan Penilai tahun 2024. Acara ini merupakan rangkaian Musyawarah Nasional ke-13 Masyarakat Profesi Penilai Indonesia tahun 2024. Sudah hadir bersama saya salah satu calon Dewan Penilai nomor urut 3, Bapak Yanuar B. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Baik ya Pak ya. Bagaimana Pak kondisinya menjelang pemilihan yang sebentar lagi diselenggarakan Pak? Kondisinya saat ini, saya lihat masih adem-adem aja nih, belum banyak yang belum banyak di grup-grup, belum terlalu ramai. Baik Pak ya. Mudah-mudahan lah dalam waktu dekat bisa lebih ramai lagi. Pak Yanuar, kan banyak juga mungkin dari para penonton yang sudah mengetahui Bapak merupakan Dewan Penilai di periode sebelumnya Pak. Ya. Tapi banyak juga pemilih baru Pak di tahun ini Pak. Mungkin saya persilahkan Bapak memperkenalkan diri, latar belakang Bapak, baik pendidikan juga pengalaman Bapak di profesi penilai Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Grace. Nama saya Yanuar Bey, saya berlatar belakang pendidikan ekonomi, S1-nya, S2 juga ekonomi. Pengalaman di penilaian saya rasa sudah cukup berapa puluh tahun, saya juga lupa, lebih dari 20 tahun lah. Dengan background saya penilai bisnis. Jadi mungkin saya satu-satunya penilai bisnis yang saat ini periode ini ada di Dewan Penilai. Mungkin itu. Baik Pak. Kalau dilihat dari pengalaman Bapak, terlebih Bapak merupakan Dewan Penilai di periode sebelumnya Pak. Apa Pak motivasi Bapak untuk kembali mencalonkan diri Pak di periode ini Pak? Ya, motivasi saya sebenarnya begini. Kita sekarang lagi banyak sekali kasus-kasus. Bahkan terakhir-terakhir ini menjelang udah mau pengalihan ini, banyak sekali kasus yang masuk, dan juga mulai ada beberapa pekerjaan di penilaian bisnis yang harus ditangani, yang dimana kebetulan saya yang pegang beberapa itu sebagai majelis. Sehingga melihat kondisi kasus-kasus ini kelihatannya nggak mungkin selesai dalam waktu dekat. Perlu ada kelanjutannya. Karena kasus ini bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Kalau di DP seperti itu. Sehingga kalau saya sih berharap bisa melanjutkan ini adalah untuk bisa lanjut untuk bisa menangani kasus ini. Karena saya khawatir kalau yang baru harus belajar dari awal lagi mungkin agak cukup berat. Terutama apalagi kalau background-nya tidak ada di plan bisnis gitu. Jadi memang kalau bisa lebih lanjut untuk bisa menangani lebih jauh beberapa kerjaan terkait terutama yang ada kaitan dengan plan bisnis itu sih. Baik Pak, terlihat tadi pengalaman Bapak yang cukup menarik nih Pak. Kebetulan saya juga membaca artikel Bapak ya yang ada di dalam di dalam makalah untuk calon Dewan Penilai nih Pak. Saya tertarik dengan judulnya Pak, Perspektif Penyelesaian Permasalahan Hukum Profesi Penilai Pak. Di situ saya coba rangkum, ada 3 hal yang Bapak sarankan. Yang pertama mendorong regulasi, mungkin di sini maksudnya adalah undang-undang ya. Dan yang kedua adalah mengembangkan pendidikan dan sertifikasi, serta berkolaborasi dengan pihak terkait lainnya. Untuk pendidikan dan sertifikasi, seperti yang Bapak tahu bahwa pelatihan terhadap hukum lebih spesifik untuk APH seperti itu Pak ya. Dirasa masih belum memadai. Apa pendapat Bapak terkait hal itu Pak? Iya, saya sih mengusulkan ya mungkin ada mungkin satu materi, ada pendidikan khusus yang lebih spesifik menjelaskan terkait dengan kaitan hukum dengan penilaian. Karena memang banyak teman-teman kita, tapi sekarang sudah banyak teman-teman kita yang sudah ngambil doktor penilaian ya. Saya sangat apresiasi sekali dengan mereka. Karena memang mau nggak mau penilaian itu pasti terkait dengan masalah hukum. Sehingga ya teman-teman harus tahu lah secara global tuh apa sih kaitan-kaitan penilaian dengan hukum tuh apa aja yang terkait gitu. Makanya mungkin ya di dalam pendidikan itu ada yang ya mungkin berapa SKS-nya untuk yang terkait dengan penilaian kalau memang seperti memang bisa dilakukan seperti itu. Mungkin itu kali. Baik Pak, dari pengalaman Pak Yanuar sendiri nih Pak, apa ada tips Pak ketika penilai itu dipanggil oleh APH Pak? Karena banyak penilai itu udah takut duluan Pak dipanggil, padahal misalnya untuk BAP ataupun saksi persidangan seperti itu Pak. Adakah tipsnya Pak? Iya,
Pertama, begini berdasarkan pengalaman selama ini ya, jika ada panggilan dari APH, sebaiknya berkonsultasi dulu dengan Dewan Penilai atau dengan Biro Hukum. Kan kita punya dua bidang yang bisa dilakukan konsultasi, baik dengan Dewan Penilai maupun dengan Biro Hukum. Sekarang Biro Hukum juga sangat aktif, sehingga itu sangat, saya kira sangat membantu sekali. Jadi karena ada pengalaman, teman-teman karena nggak paham langsung datang sama cara menjawabnya juga mungkin yang nggak ditanya juga dijawab. Karena memang kalau di itu BAP itu jawab apa yang harus dijawab, jangan menjawab apa yang nggak perlu dijawab gitu. Antara lain seperti itu. Jadi sebaiknya konsultasikan aja dulu dengan teman-teman. Ada di DP ataupun di Biro Hukum gitu. Jadi kalau bisa jangan langsung datang, kecuali memang sudah punya pengalaman dengan background dia juga hukum, oke lah. Karena memang udah paham gitu. Kalau enggak kan, saya sendiri udah pernah ngalamin seperti itu, dipanggil dulu sebelum jadi DP kan, juga agak grogi juga kan kita. Nah, mungkin dalam tulisan saya itu yang paling penting sebenarnya adalah, mungkin semuanya juga udah tahu bahwa masalah KPI dan SPI. Nah, kenyataannya kalau kita melakukan penilaian udah sesuai dengan KPI SPI, insya Allah semuanya aman. Karena beberapa kejadian itu karena memang dari KPI SPI-nya yang ya mungkin juga kejadian-kejadian udah cukup lama sih ya. Teman-teman masih belum care waktu itu, karena kejadian-kejadian yang pengalaman saya selama ini kejadian udah lebih dari 10 tahun yang lalu mungkin malah. Sehingga waktu itu mungkin teman-teman belum terlalu care dengan standar atau gimana. Tapi untuk sekarang segala sesuatunya harus dipikirkan. Selama kita melakukan pekerjaan itu sesuai dengan KPI, SPI, dan juga ada SPM ya kalau nggak salah itu diikuti insya Allah semuanya aman. Saya kira sih seperti itu. Masuk kalau di BAP ya itu tadi, jangan menjawab apa yang tidak perlu dijawab dan sebaiknya konsultasikan dulu aja. Yang utama itu Pak ya, kalau dipanggil langsung konsultasi ke Dewan Penilai ya Pak ya. Bisa Biro Hukum ya penilai. Nah kaitannya tadi terkait Biro Hukum nih Pak, apa perlu Pak instansi kita ini berkolaborasi atau merekrut gitu tim lawyer yang mumpuni khusus gitu ya Pak ya? Bagaimana pendapat Bapak? Ya, bisa dua sih sebenarnya. Kalau saya lihat teman-teman sekarang ini kan sudah banyak yang saya bilang tadi, dokter-dokter di bidang hukum ya. Mungkin ya, bisa saja teman-teman itu yang membuat wadah khusus untuk sebagai pengacara buat teman-teman di MAPI. Karena kan mereka ini udah paham masalah penilaian harusnya dan mereka paham hukum, tentu akan lebih mudah atau lebih lebih klik lah maksudnya, karena udah paham kan penilaian itu apa, masalah hukumnya apa gitu. Kalau mau dari luar, dia juga memang yang dari luar itu kan harus banyak belajar juga ya, biar gimana pun juga. Kecuali kalau memang dia udah pernah nanganin masalah penilaian, mungkin itu akan beda. Itu pilihan sih sebenarnya, bisa salah satu seperti itu. Tapi yang jelas memang harus mau nggak mau harus ada tim yang menangani khusus kalau memang kedepannya ini. Karena melihat pengalaman selama ini kelihatannya, terutama play properti ya, saya agak cukup khawatir juga sih sebenarnya. Baik itu Pak. Sih. Karena melihat latar belakang Pak Yanuar ini dari penilai bisnis ya Pak ya. Bisnis itu juga sering dikaitkan dengan OJK pasar modal Pak. Karena mereka punya peraturan tersendiri ya Pak. Dulu kita sebutnya Bapepam, sekarang POJK dan SOJK. Nah, ketika APH nih Pak, misalnya membandingkan bahwa ada ketika kita melanggar SPI berarti melanggar hukum. Padahal sebenarnya bisa jadi itu tujuannya misalnya untuk OJK, sehingga kita menomorsatukan peraturan OJK tersebut. Bagaimana Bapak menanggapinya Pak? Ini yang memang nggak mudah untuk memberi pengertian kepada APH. Makanya di Dewan Penilai kita selalu beberapa kali mensosialisasikan ke APH, hampir ke seluruh daerah ya. Udah selama 4 tahun ini udah cukup banyak kita coba sosialisasikan. Apa sih penilai itu? Apa sih standar yang digunakan? Apakah itu ada terkait apa tidak dengan hukum dan yang lain segala macam. Semuanya udah kita coba jelaskan kepada masing-masing APH itu. Jadi ini kita ada program tahun itu bisa ada berapa wilayah gitu untuk sosialisasi dari Aceh sampai ke arah timur sana.
Nah, itu setiap wilayah itu kita coba undang baik dari kepolisian maupun dari kejaksaan. Bahkan kita pernah kerjasama dengan juga KPK untuk mensosialisasikan masalah litigasi inilah, bagaimana mitigasi risiko untuk pekerjaan ini. Apa-apa yang harus diperhatikan, itu sudah kita lakukan dan mungkin seandainya saya juga akan dipilih lagi, kita akan melanjutkan program itu untuk terus mensosialisasikan agar mereka paham. Dan memang ada sebagian juga belum paham apa sih itu penilaian, jadi ya begitulah. Jadi Belum apa-apa nanti mereka pakai pasal ikut serta, pasal 55 ikut serta ya. Padahal kita juga kita masuk itu udah di tengah kan penilai itu. Kita nggak tahu lingkaran mereka ini. Seperti apa mereka udah jalan, tahu-tahu penilai diajak masuk. Nah, sementara kita sendiri mungkin juga berpikir hanya positif aja. Nggak mungkin apa-apa, ternyata kita masuk dalam lingkaran mereka, itu yang jadi masalah memang. Itu yang perlu dipikirkan secara bersama, baik dengan Dewan Penilai, dengan DPN nantinya, maupun semua yang ada di asosiasi inilah, bagaimana caranya untuk mengatasi hal ini. Gak mudah memang. Baik Pak, berarti memang perspektifnya harus sama-sama dan sejalan ya Pak ya, baik dari internal maupun eksternal nih Pak. Betul. Pak, mungkin boleh Pak diberikan program kerja Bapak selanjutnya nih Pak di periode ini. Maksudnya apa target Bapak di kemudiannya begitu Pak? Ya, sebenarnya kalau program kerja Dewan Penilai itu kolektif ya. Kita nggak bisa program kerja sendiri. Kita udah buatkan sebenarnya. Periode sekarang kita udah buatkan untuk periode berikutnya apa-apa saja yang masih harus dilanjutkan program kerjanya. Itu ada cukup banyak, ada. Saya lupa ada 10 atau berapa itu. Udah ada sih program kerjanya di Dewan Penilai yang sekarang. Itu yang kita serahkan nanti dalam laporan pertanggungjawaban bahwa untuk berikutnya yang mana aja yang masih harus diperbaiki segala macam itu. Itu program kerjanya. Baik Pak, tak terasa nih Pak, waktu sudah berlalu Pak. Terakhir Pak, harapan Bapak bagi seluruh penilai yang ada di Indonesia dan closing statement dari Bapak. Ya, baik, terima kasih. Harapan saya, taati aturan yang sudah ada, yaitu KPSP ataupun SPM, ataupun aturan-aturan yang dikeluarkan oleh seperti OJK. Selama kita mengikuti aturan-aturan yang ada, insya Allah semua akan dilakukan dengan lancar dan aman. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Untuk closing statement saya, pilih nomor 3 untuk melanjutkan program kerja berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Demikianlah acara podcast mengenal lebih dekat calon Dewan Penilai nomor urut 3 Bapak Yanuar B. Saya Grace bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Munas 2024. Salam penilai.